Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, rekan-rekan yang kami hormati, hari ini banyak pernak-pernik kehidupan demokrasi. Ada yang mengatakan tercoreng, ada yang mengatakan tersumbat, ada yang mengatakan ujian demokrasi di Indonesia. Subhanallah, apapun yang terjadi barangkali mungkin di antara kita ingin memberikan informasi, mungkin urun rembuk barangkali menjadi permenungan. Jadi berbagai geliat informasi, geliat demokrasi membuat Indonesia harus terus belajar, membuat NKRI harus mendengar suara rakyat. Yang menjadi catatan hari ini adalah catatan tentang 20 Oktober 2022. Jadi dalam pemberitaan di media sosial, Aliansi BEM memberikan peringatan kepada Presiden, ya, Pak Joko Widodo untuk hadir pada sidang rakyat. Ada apa ini? Selama ini orang desa tahunya itu sidang itu ya MPR, DPR. Tapi mengapa rakyat melakukan aktivitas sidang rakyat yang akan digelar 20 Oktober? Ada apa ini? Jadi berdasarkan jalur-jalur institusi dari DPR, MPR, rakyat kan sudah diwakili, bosku. Sudah diwakili sama DPR, MPR. Tetapi apakah suara rakyat itu terdengar pada wakil-wakil rakyatnya, DPR-nya, MPR-nya? Ketika ini ada sumbatan saluran komunikasi, maka rakyat, dalam hal ini BEM, itu membuat saluran komunikasi sendiri. Kalau tidak ada acara sidang-sidang di dalam parlemen, maka rakyat BEM itu mengadakan sidang di jalanan. Ya, artinya di jalanan adalah akan membuat ruang dan waktu untuk mengkomunikasikan sedang apa yang terjadi di Indonesia. Nah, pola pandang saya adalah memang anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita ingin menyalurkan komunikasi yang tersumbat. Ini kata kuncinya. Jangan sampai ya 20 Oktober 2022 ini menjadi ledakan sosial. Ini sangat bahaya. Kita belajar jangan sampai 20 Oktober ini menjadi ledakan sosial. Apalagi nanti mengarah kepada kekerasan, kerusuhan. Harapan kami tidak terjadi. Karena apa? Jangan sampai rakyat dengan rakyat dibenturkan. Jangan sampai. Saya berharap 20 Oktober yang diinisiasi BEM, kemudian teman-teman mahasiswa, ini jangan sampai ada kerusuhan dan kerusuhan. Coba kita cermati di media sosial misalnya. Dilansir oleh pos kita ya, Jakarta. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang menggelar aksi kemarin ya, dengan aksi demonstrasi bertajuk yang sempat di Jakarta di kawasan Patung Kuda ya. Nampaknya banyak suara-suara itu yang mereka tidak puas gitu loh. Nah, disampaikan bahwa dalam rangka menutup aksinya, Koordinator Pusat BEM, ya Pak Mas Abdul Qolik mengatakan bahwa aksi hari ini, aksi waktu itu akan menjadi aksi terakhir yang akan dilakukan, melainkan menjadi pembuka. Ya, jadi aksi mereka belum selesai, karena mereka tidak puas. Mereka menganggap bahwa aksi mereka itu adalah aksi pembuka yang akan dilakukan 20 Oktober 2022. Jadi ciri khas pergerakan mahasiswa itu atau pergerakan rakyat, kalau mereka tidak puas dengan saluran yang ada,
kadang membuat saluran sendiri, kadang membuat panggung rakyat sendiri. Sebenarnya kalau dilakukan secara konstitusi aman-aman saja. Yang saya khawatirkan terjadi, konflik grassroots, konflik akar rumput, konflik di bawah, ada kerusuhan. Ujung-ujungnya nanti, masyarakat kecil yang jadi korban, rakyat kecil jadi korban. Ini yang saya khawatirkan. Berarti tidak boleh demo, Pak. Tidak boleh sidang rakyat. Oke, institusi itu mengatur, boleh. Tapi harapan kami sebagai rakyat kecil, jangan sampai saat menyampaikan aspirasi sidang rakyat ya sama mahasiswa ini nanti itu menimbulkan kerusuhan ya. Jadi menimbulkan kerusuhan gitu loh. Itu yang kita tidak berharap begitu. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Kalau sampai itu terjadi, itu berisiko, ya, sangat berisiko. Sekali lagi, jangan sampai, memang banyak tuntutan ketidakpuasan dari BBM yang naik, kemudian dari berbagai persoalan yang sempat dibuka teman-teman mahasiswa, ya, itu menjadi catatan, menjadi agenda. Kalau itu terus-menerus terjadi, wah berisiko. Nah, jadi yang kami maksudkan adalah satu, bagaimana membuka keran komunikasi, Ya, saya berharap memang pemerintah pasti arif bijaksana mensikapi ini. Saya yakin pemerintah sangat arif bijaksana untuk mencermati beberapa peristiwa-peristiwa nasional, pergerakan-pergerakan rakyat. Saya percaya itu. Hanya saja memang butuh kehati-hatian agar teman-teman mahasiswa puas di dalam menyampaikan aspirasinya didengar. Tetapi kepuasan mahasiswa ini kalau hanya didengar, tidak ditindaklanjuti, mereka pun akan protes. Mereka protes. Makanya bentuk protes diantaranya adalah dalam rangka membuat panggung 20 Oktober tersebut. Begitu. Nah, bagaimana dengan tuntutan-tuntutan tersebut? Ya, misalnya berkaitan dengan BBM, berkaitan dengan kebijakan yang nyun sewu KPK harus dikembalikan kepada fungsinya semula sebagai lembaga independen dan segala macamnya. Memang cobalah didengar. Mahasiswa, rakyat maunya apa sih? Kita dengar. Tapi ketika kita membaca esensi mereka, satu adalah esensi keadilan yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan pendidikan, dan segala macamnya. Keadilan yang diharapkan. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk adil dalam pelayanan dan segala macamnya. Esensinya ke sana. Kemudian yang kedua, posisi saat ini usai daripada pandemi. Ekonomi di bawah belum kuat. Banyak pengangguran mulai muncul. Orang kebingungan mencari solusi pekerjaan. Itu faktanya. Nah, kemudian di balik keterdesakan ekonomi, di balik kesulitan ekonomi, maka kenaikan BBM ini dianggap menyusahkan rakyat, dianggap menyengsarakan rakyat. Seharusnya ada kepedulian dari pemerintah untuk lebih mengkaji lebih dalam. Nah, suara-suara rakyat atau suara-suara daripada mahasiswa belum terdengar. Seandainya terdengar, tapi juga dari sisi pemerintah mungkin juga berpikir keras. Bagaimana keluar dari rencana anggaran pendapatan belanja negara yang sulit. Sulit betul. Ya, maka dimaksimalkan di berbagai sisi, di berbagai lini agar ada income pendapatan. Hanya saja memang tidak mudah. Betul, tidak mudah. Nah, kemudian yang berikutnya,
Ini kata kuncinya ketidakpuasan sebenarnya. Ketidakpuasan. Mana mungkin ya, mana mungkin ketika seseorang puas protes, nggak mungkin. Mana mungkin rakyat, mahasiswa sidang rakyat kalau puas, tidak mungkin. Berarti tidak mungkin puas. Tetapi untuk memuaskan segala lapisan golongan, ini sulit juga. Pemerintah mungkin juga sulit dalam hal ini untuk membuat aspirasi rakyat Indonesia semuanya terpenuhi. Jadi memang begini, ada kepentingan NKRI, kepentingan keamanan negara, keselamatan negara, juga kepentingan keamanan masyarakat dan rakyat, ataukah kepentingan institusi, ataukah kepentingan golongan kelompok tertentu. Harapan kami bahwa setiap kebijakan-kebijakan pemerintah harus mengadopsi kepentingan rakyat menyeluruh, harus mengambil aspirasi dari kesulitan masyarakat menyeluruh, harus mendengar jeritan rakyat dari aspirasi menyeluruh. Sehingga sumbatan sosial ini tidak terjadi. Kalau sumbatan sosial ini terjadi, dipastikan rakyat bergerak, mahasiswa bergerak, terjadi ledakan sosial. Istilah-istilah sosial misalnya sidang rakyat, sidang mahasiswa, ini sebenarnya kan sebagai wujud aspirasi, bukan tandingan. Bukan tandingan. Bukan tandingan karena menganggap fungsi-fungsi wakil rakyat DPR MPR ini belum maksimal, kemudian membuat panggung, membuat saluran aspirasi. Apakah salah? Tidak. Seperti misalnya orang membuat panggung dangdut, misalnya membuat panggung politik, itu boleh. Ketika orang membuat panggung budaya untuk ditonton, boleh. Kalau rakyat saat ini membuat panggung ya, dalam bentuk sidang rakyat, ini pengen menjaring, pengen cerita, pengen curhat bosku, pengen curhat. Iki lho rakyatmu wis melarat, iki lho rakyat ki rekoso, ini lho kesulitan-kesulitan sosial, ini lho dampaknya. Jadi sebenarnya lebih banyak untuk unjuk rasa, unjuk jiwa, unjuk hati, menyampaikan aspirasi daripada rakyat-rakyat kecil, buruh-buruh kecil, petani, masyarakat kecil, UMKM. Itu yang disampaikan. Lo kan cukup via surat, cukup diwakili DPR, MPR. Ya bagi orang yang sudah merasa cukup, ya. Tapi ada orang ketika usulnya itu tidak berbuah hasil, usulnya itu hanya seakan-akan jadi retorika materi sidang di parlemen, ada sebagian rakyat yang marah, tidak puas. Karena apa? Usulnya digagas. Nek usulnya itu digagas, maka muncullah sidang rakyat. Gitu loh. Sebenarnya ini akhirnya. Sidang rakyat yang 20 Oktober itu yang terjadi dikarenakan ada sumbatan komunikasi dan ketidakpuasan sebagian rakyat, ya sebagian rakyat. Bahkan mempertanyakan kinerja daripada pemerintah. Kenapa begini? Kenapa kebijakan membuat rakyat susah? Ya. Kenapa ini? Nah, itu kawan, jadi sedikit kisah cerita tentang ledakan sosial. Jadi yang saya khawatirkan, ledakan sosial ini tidak bisa diarahkan. Melebar kemana-mana, bergerak kemana-mana. Ledakan sosial itu menjadi peristiwa yang sangat menakutkan. Karena beberapa kemarin dulu sempat ada kerusuhan, ada bakar-bakaran. Ini nggak baik. Diharapkan sekali lagi kepada rakyat Indonesia, kita ini mencintai NKRI. Benar, kita mencintai NKRI. Kita sayang pada negara ini. Kita sayang pada mahasiswa. Kita sayang pada rakyat.
Kita juga takdim hormat kepada pemimpin-pemimpin kita di pemerintahan. Kita hormat dan takdim. Hanya saja memang tolong komunikasi ini harus intens. Coba ada tim yang yang menampung aspirasi mereka. Biarkan sidang rakyat itu berjalan tapi tertata, tersistem. Jangan ada kerusuhan. Jangan ada kerusuhan dan jangan ada kerusuhan. Korbannya adalah rakyat kecil. Kalau terjadi kerusakan sarana prasarana, nanti yang bangun adalah rakyat karena sumbernya juga dari rakyat. Ya. Sementara pemerintah itu menjadi operator, eksekutif itu menjadi pelaksana program untuk dijalankan. Jangan sampai, maaf ini sidang rakyat 20 Oktober itu kalau terjadi, benar terjadi ya, benar diadakan. Lakukan dengan cara yang baik, menjaga hak-hak rakyat, tetap menyampaikan aspirasi yang terbaik, mengkomunikasikan pada pejabat yang terbaik, dan jangan sampai menimbulkan ketakutan kepada rakyat kecil. Jangan ada kerusuhan, lakukan dengan cara yang baik. Demikian pendapat kami. Saya masih bersama Sukamto Sastrodimedjo dan dalam Bingkai Channel Sukamto Sastrodimedjo. Demikian bahasan, pendapat, saran, opini, dan analisa yang berkaitan dengan sidang rakyat yang akan digelar mahasiswa. Semoga semuanya berjalan baik-baik saja. Semoga NKRI-ku selamat diridhoi Allah, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kartora rejo, supur kang sarwo tinandur ya. Artinya kita senantiasa bahagia, senantiasa lancar, sukses di dunia dan di akhirat. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata, ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi semoga dalam kondisi sehat walafiat teman-teman semuanya, rakyat kami, pemimpin kami, dan semuanya berjalan lancar. Semoga Allah meridhoi, semoga NKRI tetap selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.